Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Islamia, Stambuk 13020200072 dari kelas B1. Saya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Video kali ini untuk memenuhi tugas 2 rekayasa perangkat lunak, yaitu jelaskan studi kasus contoh penerapan metode pengujian white box dan black box. Yang pertama, analisa pengujian sistem informasi penjualan menggunakan metode white box. Studi kasusnya yaitu sistem informasi di sebuah perusahaan merupakan hal penting untuk memajukan suatu perusahaan. Dengan kemajuan teknologi sistem informasi yang berkembang saat ini, perusahaan dapat menggunakan sistem tersebut. Penerapan sistem penjualan dan pembelian akan sangat membantu perusahaan. Tampilan sistem yang user-friendly menjadikan pekerjaan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. CV Citra Makmur Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part dan aksesoris laptop yang mendatangkan barang langsung dari dalam atau luar negeri. Perusahaan sudah menggunakan sistem penjualan dengan komputerisasi, tetapi masih terdapat permasalahan yang menghambat proses penjualan. Seperti seringnya terjadi perbedaan dalam jumlah stok yang ada pada sistem dengan data real, input barang masuk dan barang keluar. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi pada sistem penjualan perusahaan sehingga memperlambat pekerjaan karyawan yang harus melakukan pengecekan pada kesalahan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian sistem penjualan tersebut agar dapat digunakan dengan maksimal sesuai fungsi dan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka diambil judul analisa pengujian sistem informasi penjualan pada CV Citra Makmur Sentosa Surabaya menggunakan metode white box. Untuk membantu perusahaan dalam menggunakan sistem penjualan tersebut sehingga sistem penjualan berjalan dengan efektif, sehingga karyawan dapat bekerja dengan mudah dalam menjalankan sistem penjualan tanpa adanya gangguan dari sistem penjualan tersebut. Penerapan metode pengujian white box pada studi kasus di atas. Definisi pengujian. Pengujian adalah proses untuk menemukan error pada perangkat lunak sebelum dikirim kepada pengguna. Pengujian software adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan program dan memastikan bahwa itu memenuhi hasil yang dicari. Atau suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji atau under test. Pengujian perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen, yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat resiko pada implementasinya. Tujuan pengujian sistem informasi adalah diharapkan dengan minimal tenaga dan waktu untuk menemukan berbagai potensi kesalahan dan cacat. Harus didasarkan pada kebutuhan berbagai tahap pengembangan, desain, dan dokumen lain atau program yang dirancang untuk menguji struktur internal. Menggunakan standar penggunaan program untuk mendeteksi kesalahan. Metode white box. Pengujian white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat. Ada yang salah atau tidak. Jika model yang sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan yang diharapkan. Langkah penyelesaian white box sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa sistem berdasarkan alur flowchart sistem informasi penjualan. Yang kedua, membuat flow graph berdasarkan alur flowchart. Yang ketiga, menentukan jalur independen berdasarkan gambar flow graph. Yang keempat, menghitung kompleksitas siklomatis berdasarkan jalur independen yang dilalui. Untuk menghitung kompleksitas siklomatis ada 3 cara, yaitu yang pertama, jumlah region grafik alir sesuai dengan kompleksitas siklomatis. Yang kedua, kompleksitas siklomatis atau VG untuk grafik alir G ditentukan sebagai VG sama dengan EN tambah 2, di mana E adalah jumlah EJ grafik alir dan N adalah jumlah simpul grafik alir. Yang ketiga yaitu kompleksitas siklomatis
Fg untuk grafik alir J ditentukan sebagai Fj sama dengan P tambah 1, di mana P adalah jumlah simpul predikat yang diisikan dalam grafik alir J. Dan yang terakhir yaitu melakukan test case. Test case adalah dokumen yang memiliki sekumpulan data uji, prasyarat, hasil yang diharapkan, dan kondisi pasca yang dikembangkan untuk skenario uji tertentu guna memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan tertentu atau apakah fitur aplikasi bekerja dengan benar. Test case merupakan titik awal untuk eksekusi uji. Contohnya seperti ini. Sumber kepala perusahaan, tujuannya untuk yang pertama meminta penjelasan tentang sistem penjualan yang digunakan, yang kedua meminta penjelasan tentang alur penggunaan sistem penjualan. Hasilnya, yang pertama mengetahui penjelasan tentang sistem penjualan yang digunakan, yang kedua mendapatkan informasi tentang alur penggunaan sistem penjualan. Sumber yang kedua yaitu staf stok gudang. Tujuannya untuk meminta data stok barang real sebagai acuan untuk mengetahui perbedaan stok real dan stok pada sistem penjualan. Hasilnya yaitu mendapatkan informasi data stok barang real sebagai acuan untuk mengetahui perbedaan stok real dan stok pada sistem penjualan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian aplikasi dengan metode black box testing boundary value analysis. Studi kasus kantor digital Politeknik Negeri Lampung. Studi kasusnya yaitu kantor digital merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format digital yang bekerja secara online. Kantor digital dibuat untuk membantu proses administrasi perkantoran di Politeknik Negeri Lampung, seperti pengarsipan, dokumentasi, dan surat menyurat. Dengan aplikasi ini diharapkan proses administrasi perkantoran di Politeknik Negeri Lampung dapat berjalan lancar dan baik. Pada aplikasi ini terdapat 3 modul utama yaitu modul klasifikasi surat, buku agenda, dan manajemen aplikasi. Modul buku agenda memiliki 4 submodul yaitu submodul surat masuk, surat keluar, disposisi surat, dan surat undangan. Modul manajemen aplikasi mempunyai 2 submodul yaitu submodul manajemen user dan instansi pengguna. Setelah tahap implementasi dilakukan, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian software dilakukan untuk memastikan aplikasi yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Pengujian bertujuan untuk melihat tingkat kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak. Pada penelitian ini, pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box testing dengan pendekatan boundary value analysis. Black box testing dan boundary value analysis. Yang pertama, black box testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya difokuskan pada informasi domain. Black box testing memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Keuntungan penggunaan metode black box testing adalah yang pertama, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa program tertentu. Yang kedua, pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Ini membantu untuk mengungkapkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan. Yang ketiga yaitu programmer dan tester, keduanya saling bergantung satu sama lain. Kekurangan dari metode black box testing adalah yang pertama, uji kasus sulit desain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Saat ini, terdapat banyak metode atau teknik untuk melaksanakan black box testing antara lain equivalence plus partitioning, yang kedua boundary value analysis, dan error guessing. Tapi yang kita bahas di sini yaitu boundary value analysis BVA atau BVA. Boundary value analysis merupakan salah satu teknik dalam metode pengujian black box yang fokus pada proses masukan dengan menguji nilai batas atas dan nilai batas bawah.
Prinsip kerja BVA yaitu yang pertama, kesalahan yang banyak terjadi adalah ketika proses masukan. Yang kedua, BVA bekerja pada proses masukan. Algoritma black box testing dengan teknik boundary value analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika kondisi masukan berada pada kisaran nilai X dan Y, maka kasus uji harus dibuat dengan data simpel, X kurang 1 atau X atau Y tambah 1. Yang kedua, jika kondisi masukan yang menggunakan sejumlah nilai, maka kasus uji harus dibuat data simpel minimum min 1 minimum, maksimum tambah 1. Yang ketiga, lakukan langkah 1 dan 2 untuk proses output. Yang keempat, jika data telah memiliki batasan masukan, misal larik ditetapkan maksimal 10, maka kasus diuji dibuat pada batasan tersebut. Ya, itulah tadi penjelasan tentang studi kasus contoh penerapan metode pengujian black box dan white box. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.